Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah kajian subuh barokah rahimakumullah. Pagi hari ini kita ambilkan salah satu hadis yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam kitab Bulughul Maram bab Kitabul Jami' berkaitan dengan adab yaitu hak antar sesama muslim. Baik, kita bacakan terlebih dahulu matan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqul muslimi 'alal muslimi sittun idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza stansahaka fansahhu wa idza atasha fahamidallaha fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak seorang muslim kepada orang muslim yang lain ada 6. Ya, hak seorang muslim yang harus ditunaikan oleh muslim yang lain ada 6. Yang pertama adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Jika kalian bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Berarti nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang hukum seputar ucapan salam. Bagaimana syariat menuntun kita, mengatur kita bagaimana tentang ucapan salam. Ini sakit. Ngeten iki, IT itu kadang-kadang malah menghambat. Tidak selalunya. Apa dibalik, kabelnya dibalik, yang ini ujungnya situ bagian sini. Saya lanjutkan. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Ketika ia mengundang kalian, mengundangmu, maka datangilah undangan itu. Berarti hukum seputar menghadiri undangan. Bagaimana syariat menuntunkan kita. Yang ketiga adalah wa idza stansahaka fansahu. Jika ia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Bagaimana Allah SWT memberikan pengajaran kepada kita tentang memberi nasihat. Yang keempat adalah wa idza atasha fahamidallaha fashamidhu. Jika ada salah seorang di antara mereka bersin kemudian dia memuji Allah atau mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Berarti adab seputar bersin, wahing. Wa idza marida fa'udhu. Ketika ia sakit maka jenguklah. Yang
enam adalah idza mata fattabi'hu. Jika ia meninggal maka hantarkanlah. Bapak Ibu, kita bahas satu persatu tentang adab ini. Imam Ibnu Hajar memberikan keterangan, ad-dinul islami dinul mahabbah wal mawaddati wal ikha'i. Yakhussu 'alaiha wa yuraghibu fiha. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kepada kita tentang dinul mahabbah, agama yang penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta, wal mahabbah wal ikha, dan penuh dengan persaudaraan. Allah SWT mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjaga persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Yakhussu 'alaiha wa yuraghibu fiha. Allah memberikan dorongan, memberikan motivasi supaya kita ini rukun. Tidak boleh bermusuhan, tidak boleh saling cekcok. Ya, menjaga kerukunan itu bagian dari perintah syariat. Lidha fa innahu syuri'al asbabul lati tuhaqqiqu hadhil ghaya asy-syarifah. Maka Allah turunkan beberapa syariat yang mendukung, mewujudkan bahwa Islam itu agama yang penuh dengan kecintaan, penuh dengan persaudaraan, melarang dari perpecahan. Ya, wa inna min ahammiha al-qiyamu bil wajibatil istimaiyah baina afradil muslimin. Maka untuk mewujudkan itu, ya, diwujudkan dengan mewujudkan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan yang itu akan menjadikan masyarakat itu semakin rukun, semakin semakin kasih sayang, cinta kasih dan lain sebagainya. Dijauhkan dari permusuhan. Nah, di antara hal-hal yang bisa mewujudkan itu semua adalah ada enam hal yang harus kita kerjakan. Seandainya kita mengerjakan semuanya yang 6 itu, maka akan terwujud, ya, rasa persaudaraan, ada kasih sayang, ya, persaudaraan, guyub rukun, itu akan terwujud. Apa itu? Yang pertama adalah al-awwalu huwa as-salam. Yang pertama adalah mengucapkan salam, uluk salam. Nah, mengucapkan salam itu yang paling baik itu adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun dalam budaya-budaya masyarakat itu sudah ada juga ucapan salam yang bentuknya bukan Assalamualaikum. Nggih. Napa kula nuwun, napa selamat pagi, itu ucapan salam. Tetapi kita sebagai seorang muslim sudah mendapatkan perintah dari syariat bahwa yang diperintahkan kepada kita adalah mengucapkan salam dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya apa? Ada di surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu 'alaiha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk rumah yang bukan rumah kalian sehingga kalian meminta izin dan mengucapkan salam. Berarti ketika kita bertamu, adabnya adalah meminta izin dulu, baru mengucapkan salam, mboten langsung jujuk ten mburi. Biasanya saking napa? Akrabe langsung ten wingking. Ya, jujuk ten mburi. Nuwun langsung. Jadi yang punya rumah belum sempat jawab pun dugi nggone. Nah, ada beberapa ucapan salam yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Yang pertama adalah, yang paling sempurna adalah ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian seandainya itu terlalu panjang, boleh disingkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh, saya kedawan. Assalamualaikum. Saya kedawan meleh. Mboten entuk. Mikum mboten niku mboten entuk. Mboten entuk. ASSWRWB. Ya, niku mboten entuk. Kenapa? Imam Nawawi mengatakan, ya,
bahwa la yajuzu at-taksiru, ya, tidak boleh menyingkat. Salam niku donga. Singkatan yang paling rendah adalah assalamualaikum. Ampun disingkat. Anak-anak muda itu biasanya mikum. Mikum. Nah, kemudian al-ibtida'us salam huwa sunnah, mengawali salam itu hukumnya sunnah. Mendahului salam itu hukumnya sunnah. Wa raddus salam, ya, menjawab salam itu hukumnya wajib. Ada wajib ain, ada wajib kifayah. Kapan wajib kifayah? Kapan hukum menjawab salam menjadi wajib ain? Hukum menjawab salam menjadi wajib ain ketika tidak ada orang lain kecuali kita yang mendengar. Misalnya ketemu orang radosan, panjenengan papasan. Assalamualaikum. Tidak ada orang lain yang mendengar salam itu kecuali panjenengan, maka panjenengan wajib menjawab salam. Meskipun saat itu mangkel-mangkeli. Lagi kemeropok misalnya, ya, wajib menjawab salam. Kalau panjenengan tidak menjawab salam berdosa. Tapi kalau jamaatan seperti ini, hukumnya fardu kifayah. Saya tadi mengucapkan salam, kok ada di antara panjenengan yang masih ngantuk, mboten jawab salam, mboten napa-napa pun dijawab sanese kok. Berarti fardu kifayah. Kemudian waradus salami fardun ainin alal munfaridi wa fardu kifayah alal jamaah. Wa tuzatul wawu fir radis salami wujuban, menjawab salam dengan menyertakan huruf wawu hukumnya wajib. Misalnya assalamualaikum, jawabannya adalah wa, harus pakai wa. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena dalam bahasa Arab ada istilah alaikum sama kalimat alaikum itu ucapan tidak baik. Ya, Bapak Ibu, kalimat alaikum dalam bahasa Arab itu tidak, konotasinya negatif. Gitu ya. Konotasinya negatif. Saya pernah matur beberapa waktu yang lalu kaitannya dengan doa manten. Ya, baraka alaika, barakallahu laka, wa baraka alaika. Kenapa kalimat barakallahu laka diulang lagi wa baraka alaika? Karena barakallahu laka itu maksudnya yang positif, wa baraka alaika itu maksudnya yang negatif. Maksudnya gimana? Barakallahu laka, semoga Allah memberkahi engkau, laka, bagimu, ketika kamu mendapat kenikmatan dalam pernikahan itu, yang enak-enak itu tetap dapat barokah. Wa barokah alaika, dan semoga Allah memberikan keberkahan kamu ketika dalam pernikahan itu kamu mendapat musibah, mendapat sesuatu yang tidak, mungkin sakit, mungkin apa, itu tetap mendapat barokah. Makanya alaika atau alaikum itu konotasinya negatif. Makanya ketika menjawab salam wajib menggunakan wa alaikumsalam. Wa yukrahu ayusallima ala imra'atin ajnabiyah, makruh hukumnya menjawab salam. Sekarang yang makruh hukumnya menjawab salam. Kapan menjawab salam itu hukumnya makruh? Satu, ala imra'atin ajnabiyah, kepada wanita, seorang laki-laki kepada wanita asing. Atau seorang wanita kepada laki-laki asing. Misalnya ada anak-anak muda di perempatan, nongkrong-nongkrong, ada mbak-mbak lewat cewek gitu ya, mbak-mbak lewat. Ya, anak-anak muda tadi ganggu, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu tidak usah dijawab, ya, tidak perlu dijawab, karena itu bagian dari yang dimakruhkan. Termasuk apa yang Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan juga, para ulama menyebutkan wa yukrahu ala talin, dimakruhkan mengucapkan salam kepada ala talin, kepada orang yang membaca Al-Quran. Bapak Ibu menembe maos Al-Quran darus, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sudah. Kemudian ada orang datang, assalamualaikum, assalamualaikum, bingung menjenengan mesti. Mudah-mudahan, piye kita jawab apa ora? Kalau tidak dijawab, ini dengar hanya saya. Tapi kalau saya jawab, saya dalam posisi membaca Al-Quran di tengah-tengah
Gimana ini? Maka kepada orang yang sudah tahu hukum fikihnya, ketika ada orang membaca Al-Quran, jangan diucapkan salam dulu. Ya. Tapi kalau posisi panjenengan adalah orang yang membaca Al-Quran, bagaimana? Lah kula pas maca Quran nih, niku enten sing uluk salam e. Lah pripun? Panjenengan tutuk nesik dugi akhir ayat. Gitu. Akhir ayat. Nek pun nembe jenengan jawab, Waalaikumsalam. Ya, ampun akhir juz suwen. Akhir ayat mawon, lah makanya Waalaikumsalam. Itu kondisi ketika kita tahu bahwa kita yang akan mengucapkan salam, oh sedang baca Quran, berarti nanti dulu. Belum pernah ngeten niku disikapi seperti itu ketika saya kaji, oh ternyata makruh. Yang kedua, makruh mengucapkan salam kepada siapa? Yang sedang berzikir. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, bingung dia mau untuk piro mau. Makanya kalau ada orang yang zikir, kita tunggu dulu supaya berzikirnya selesai. Kemudian wa ala khatibin wa ala muhaddisin, kepada orang yang khutbah. Ini menurut Imam Nawawi dimakruhkan. Misalnya ini kita sedang pengajian begini, ada yang terlambat datang. Ya, cukup tunjuk jari aja, langsung duduk, enggak usah Assalamualaikum. Nanti kalau dikit-dikit salam, mboten sudah pengajian. Assalamualaikum. Ulang jawab, Waalaikumsalam. Nabi nerang kene. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi. Assalamualaikum. Waduh, ra sudah pengajian. Nah, termasuk ketika rapat mungkin ya, perlu disepakati mungkin rapat. Meskipun itu doa ya. Ya, itu doa, tetapi itu mengganggu kenyamanan. Ini menurut Imam Nawawi beberapa hal yang dimakruhkan mengucapkan salam. Terus wa yusannu, ada salam yang tidak perlu dijawab. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Kenapa Pak? Kira-kira Pak? Salamnya orang sholat Pak. Mboten sah dijawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Tidak perlu dijawab. Kenapa Pak? Mungkin ada yang pernah bertanya, lah tiyang sholat niku salamnya nggih sinten to? Jenengan pripun jawab ya? Salam sholat itu ditujukan kepada siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan bahwa ucapan salam orang yang sholat itu ditujukan kepada malaikat yang ada di sekitar orang yang sholat. Dan bukan ditujukan kepada orang yang sholat. Berarti malaikat-malaikat itulah yang akan menjawab salam sholat kita. Ya. Yang kedua, yang tidak perlu dijawab adalah salam dari alat elektronik. Itu secara fikih tidak wajib dijawab. Bapak Ibu kagungan bel dan dalam kelunting, Assalamualaikum. Atau ketika panjenengan melihat sinetron yang sekarang lagi rame, sinetron apa? Okay. Nah, enten tamu, tok Assalamualaikum, jenengan bukan jawab. Jadi ucapan salam dari alat elektronik, ya itu secara fikih tidak perlu dijawab. Tapi kalau ini kan pengerasan, asli dari suara saya. Kemudian termasuk disunnahkan mengucapkan salam ketika masuk ke ruangan yang meskipun ruangan itu tidak ada penghuninya. Contoh, ada muadzin yang datang ke masjid kita ini, ya, masih kosong, masih gelap. Ini mau jam 3:30 ngomong. Tahajud mriki, buka lawang. Tetap disunahkan mengucapkan salam. Ya. Atau masuk rumah kosong. Ya, mungkin ada di antara rumah-rumah di tempat kita ini yang rumahnya kosong. Pun ditinggal pergi, mungkin karena transmigrasi. Ya, dekat rumah saya itu ditinggal transmigrasi sudah bertahun-tahun, dipakai ngontrak orang nggak pernah betah. Katanya ada yang nunggoni. Padahal kula bendina ten mriku nggih mboten tau ditemoni. Angger ten mriku rong sasi mboten betah. Enten apa to? Enten putih-putih kok, Mas. Mboten tau
Nyaman kula tilem ten mriki. Nah, Bapak Ibu, kenapa kita disunahkan untuk mengucapkan salam ketika masuk rumah? Para ulama menyebut bahwa rumah kita itu ada yang menunggu, yaitu jin. Nah, ketika kita masuk rumah mengucapkan salam, maka jin-jin yang jahat itu akan pergi dari rumah kita. Tapi kalau panjenengan masuk rumah nggak pernah uluk salam, bludas-blus mawon, yo jine betah ten mriku. Apun pinten tahun mawon jenengan ten mriku. Assalamualaikum. Nah, dia akan pergi. Akan takut dengan ucapan salam. Ya, jin-jin yang tidak baik itu akan takut dengan ucapan salam, akan takut dengan ucapan takbir. Assalamualaikum. Dia akan pergi. Ya, mungkin dia tinggal di tempat tidur kita, mungkin di ruang tamu kita, itu maka disunahkan untuk mengucapkan salam. Au baitan khalian, au masjidan khalian, atau mungkin masuk kantor. Bapak Ibu yang kantor datang pertama kali, sudah buka pintu, assalamualaikum, supaya jin-jin yang mengganggu itu segera pergi dari tempat itu sehingga nyaman. Kemudian sebagian ulama menyebutkan bahwa ucapan salam yang kita ucapkan ketika masuk rumah yang tidak ada penghuninya, kalimatnya dirubah. Apa itu? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Tapi kalau tidak ya cukup assalamualaikum pun tidak apa-apa. Ini tentang salam. Juga yusannul musafahah, disunahkan untuk jabat tangan. Ya, bersalaman itu bagian daripada sunnah. Ya, kemudian wala ba'sa bil mu'anaqati, dan tidak mengapa dengan saling rangkulan. Ya, merangkul pun dangu mboten kepanggih, rangkulan atau takbilur ra'si, menempelkan pipi atau kepala bagian dengan bagian yang lain, atau menempelkan pipi itu bagian dari sunnahnya mengucapkan salam. Mungkin karena kondisi corona ya, mungkin perlu disikapi berbeda. Tapi dalam kondisi normal, bagian dari rangkulan, mungkin cium pipi kanan, cium pipi kiri, ya, itu bagian dari yang diperintahkan untuk mengakrabkan. Tentu berlaku kaidah umum, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan diperbolehkan para ulama mengajarkan mencium tangan baik kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih sepuh, itu bagian daripada adab. Kemudian ini yang pertama tentang salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundang kalian maka datangilah. Bapak Ibu, undangan di masa Nabi dengan undangan di masa kita memang kondisinya berbeda. Kalau undangan di masa Nabi itu mboten enten embel-embeli. Ya pokoknya kalau orang syukuran ya diundang itu selesai gitu ya. Tapi kalau undangan di tempat masa kita ini kan kayak semacam hutang piutang ya, Pak. Jadi muamalahnya berbeda gitu. Nah, kalau panjenengan kira-kira menganggap itu bagian dari muamalah yang terkait dengan akad niat, maka itu disilahkan disikapi dengan akad niat misalnya hutang piutang. Atau kalau panjenengan dalam hati tidak, wah kula mboten niat ngenten niku, pokoknya ya namanya sedekah ya sudah sedekah, itu ya monggo. Jadi tergantung dari kondisi masing-masing. Tapi intinya walakinna idza du'itum fadkhulu. Jika kalian diundang fadkhulu, maka datangilah, masuklah. Termasuk Rasulullah SAW menyebutkan faman du'a falam yujib faqad asallaha wa rasulahu. Barang siapa yang diundang suatu undangan, dia tidak datang tanpa ada udzur syar'i, maka dia sungguh telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti undangan itu sesuatu yang sangat mulia, menghormati kita untuk bisa datang. Maka orang yang mendatangi undangan bagian dari ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang tidak datang dalam undangan sementara tidak ada udzur, maka dia termasuk orang yang
bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Jika salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah dia datangi. Kemudian yang ketiga, idza stansahaka fansahhu. Jika ada salah seorang di antara mereka datang kepada kalian untuk meminta nasihat, maka nasihatilah dia. Bapak Ibu, Allah SWT menyebutkan di dalam surah Al-Ikhlas tentang karakter orang beriman, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Salah satu ciri orang beriman adalah saling memberikan nasihat. Nasihat bentuknya bisa dengan lisan, bisa dengan bentuk yang lain. Sekarang banyak fasilitas yang bisa kita gunakan, mungkin dengan HP, mungkin dengan tulisan, mungkin dengan banyak hal. Kalau nasihat itu bagian dari tuntunan syariat. Nah, kadang-kadang ada orang yang memberi nasihat tetapi salah memberikan caranya. Salah memberikan caranya. Maka nasihat itu kita berikan dengan cara yang paling baik supaya nasihat itu bisa diterima oleh orang yang mendengar nasihat itu. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Dalam ayat lain Allah SWT menyatakan, wa ana lakum nasihun amin. Dan aku bagi kalian semuanya adalah memberi nasihat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berikanlah peringatan karena sesungguhnya nasihat dan peringatan itu akan bermanfaat bagi orang yang ada keimanan dalam hatinya. Nah, kadang-kadang kesalahan dalam memberi nasihat itu berakibat ditolaknya nasihat. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana cara memberi nasihat yang baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya. Rasulullah dalam riwayat yang lain juga menyatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna, kami berkata, liman ya Rasulullah? Untuk siapa ya Rasulullah? Qala, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Sesungguhnya nasihat itu untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk Rasulnya, untuk seluruh pemimpin kaum muslimin dan orang-orang umum di antara mereka. Apa yang dimaksud dengan nasihat itu untuk Allah Ta'ala? Apa yang dimaksud nasihat itu untuk kitabnya? Apa yang dimaksud nasihat itu untuk Rasulnya? Dan nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin? Maka sesungguhnya nasihat dari Allah itu adalah firman Allah, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian kitab-kitabnya, ya, perintah-perintahnya, dan Rasulnya itu nasihat bagi seluruh para nabi. Ya, sabda Rasulullah dan seluruh perkataan Rasulullah SAW. Kemudian nasihat itu juga berlaku bagi para pemimpin kaum muslimin, ya, dan seluruh orang-orang yang beriman. Fan nasihatu hiya imaduddin wa qawamuhu, maka nasihat itu menjadi tiangnya kaum muslimin. Jadi Islam itu tegak dengan nasihat. Kalau andai tidak ada nasihat, maka mungkin Allah SWT akan memberikan adab kepada kita. Bagaimana Allah SWT memberikan peringatan kepada kita tentang supaya kita waspada akan diturunkannya adab karena tidak tegaknya nasihat. Ya, salah satu cerita kisah yang pernah diangkat oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Fawaid itu, ya, di sana ada sebuah kisah begini. Suatu waktu Allah SWT menetapkan azab diturunkan kepada suatu kaum. Maka Allah SWT memanggil malaikatnya, dipanggil malaikatnya untuk diperintahkan diturunkan azab ke suatu daerah. Dua malaikat ini menghadap Allah SWT. Kemudian dapat perintah, malaikat turunkan azab ini ke daerah tertentu, kampung A. Maka dua malaikat ini turun membawa azab. Akan diturunkan azab ke kampung tertentu yang sudah ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Maka begitu dua malaikat ini turun
ketika sampai di bumi, sampai di kampung di mana Allah tetapkan di situ musibah, maka dua malaikat ini melihat ada salah seorang di antara mereka yang sedang berdiri salat di masjid. Maka malaikat ini kemudian balik kanan. Wah, masa ada kampung, daerah yang di situ ada orang soleh. Dia sedang salat di situ, memohon kepada Allah. Maka malaikat ini membatalkan adabnya. Dia naik ke langit lagi, mengadu kepada Allah Taala. Ya Allah, apakah mungkin aku akan turunkan adab kepada suatu daerah yang di situ ada orang soleh? Maka kemudian Allah SWT berfirman kepada kedua malaikat tadi. Allah mengatakan, tetap turunkan adab itu kepada mereka. Meskipun mereka ada orang soleh. Ya, karena dia soleh untuk dirinya sendiri, dia bukan menjadi orang yang muslih. Kenapa? Dalam riwayat itu disebutkan, karena telinganya tidak memerah ketika maksiat terjadi di kampung itu. Berarti Bapak Ibu, kulolan panjenengan iki dereng cukup dadi wong soleh. Soleh itu apa? Orang yang baik mikirkan dirinya sendiri, untuk amalnya sendiri, untuk akhiratnya sendiri. Dia tidak mau peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan tetangganya, tidak peduli dengan saudara kanan kirinya. Ketika terjadi kemaksiatan, orang soleh itu diam 1000 bahasa, tidak mau mengingatkan. Maka tingkatan orang yang baik itu ada 2. Yang pertama orang yang soleh, yang kedua orang yang muslih. Kalau jadi orang soleh itu enak Pak. Mboten enten sing geting. Wabeh seneng. Gitu? Padha mlakune. Gitu? Menika maksiat ya mboten dielik ketokne mawon. Pun. Tapi begitu kita menjadi muslih, kita peduli dengan orang lain. Elek kita tanggane niki kurang niki. Wah ampun. Rasulullah dulu juga begitu. Rasulullah ketika dakwah pertama, jadi orang yang dipercaya. Semua orang senang kepada Rasulullah. Muhammad itu Al-Amin, dipercaya. Rasulullah pernah mengumpulkan penduduk Mekah, Masyarul Quraisy, orang Quraisy dikumpulkan di suatu bukit. Itu ketika itu Rasulullah terkenal sekali dengan orang yang sangat dipercaya. Begitu Rasulullah SAW mengajak mereka beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Wahai ya Masyarul Quraisy, wahai para penduduk Quraisy, apakah kalian percaya bahwa di belakang bukit sana ada pasukan berkuda yang sedang menuju ke tempat kita, akan menyerang kita? Maka saat itu tidak ada tanda sama sekali. Debu yang ke atas tidak ada, suara ringik kuda tidak ada. Tapi mereka mengatakan, sadaqta ma kadzabtana qatun. Wahai Muhammad, kami percaya ucapan engkau. Engkau tidak pernah bohong kepada kami. Percaya Pak. Tapi begitu Rasulullah bertanya kepada mereka, wahai para penduduk Quraisy, apakah engkau percaya bahwa nanti setelah kita mati akan ada hari kiamat, akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Taala? Maka Abu Lahab dengan lantang berdiri mengatakan, tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka kamu wahai Muhammad. Apakah untuk ini engkau kumpulkan kami semua dalam rangka untuk beriman kepada agama yang kamu bawa? Maka seperti itu. Maka menjadi orang yang muslih itu berat Pak. Berat. Orang yang menegakkan amar ma'ruf itu banyak, tapi yang menegakkan nahi mungkar niku sithik, mesti siap untuk diketing. Ngurusi awake dhewe ora beneran wae ngurusi. Nah, niku. Makanya menjadi menegakkan nasihat itu salah satu perintah syariat yang ini memang butuh keberanian. Dan menegakkan nahi mungkar itu ada adabnya. Tidak ada nahi mungkar langsung, itu perlu dipelajari kaidah-kaidah tentang nahi mungkar. Karena bisa jadi nahi mungkar boleh dipending, boleh ditunda karena ketika tidak mendapatkan maslahat. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, idza atasa fahamidallah fashamidhu. Jika ada orang yang bersin, maka doakanlah. Bapak Ibu, kaidah menegakkan hukum tentang bersin. Di sini disebutkan, yang pertama, mendoakan orang yang bersin
hanya berlaku bagi orang yang bersin yang mengucapkan hamdalah. Yang tidak mengucapkan hamdalah tidak diperintahkan untuk didoakan. Misalnya, wahing, enten nggih. Kok mboten ngucape hamdalah? Tidak perlu didoakan. Satu. Yang kedua, ucapan bersin yang kita doakan hanya diperintahkan ketika ucapan bersin itu kurang dari 3 kali. Tapi nek wahing niku pun ping 4 mboten sah didongake, ning dongake enggal-enggal mari. Maksude kula, nek wahingipun ping sekawan ping gangsal niku berarti lara, watuk. Wahing kok wahing. Oh, berarti wayahe suntik. Tapi kalau wahingnya hanya wahing, alhamdulillah kita doakan ya rahamukallah. Kemudian kalau yang wahing orang kafir, bagaimana? Maka doanya adalah yahdikumullah. Orang kafir wahing itu kita doakan dengan kalimat yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kemudian hukum berkaitan dengan mendoakan orang yang bersin sama kaidahnya dengan salam. Artinya hanya berlaku laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, kecuali orang yang sudah sepuh. Maka itu menjadi pengecualian. Pengecualian. Umpama ten bis enten cewek atau mbak-mbak sedang kuliah, wahing. Alhamdulillah. Yang mas-mas ini tidak usah dijawab. Nanti kalau dijawab malah berlanjut. Nomor HP ini pinten mbak? Nah, repot nih. Nah, itu termasuk kaidah-kaidah begituan yang berlaku dengan hukum fikih terkait dengan doa untuk bersin sama dengan kaidahnya ketika mengucapkan salam. Kemudian yang kelima, yaitu idza marido fa'udhu. Ketika sakit maka jengulah. Bapak Ibu, orang sakit itu tidak harus datang ke dokter Bapak Ibu. Nggih. Jadi ketika sakit, orang bisa sembuh dengan sakit, satu dengan doa. Jangan pun tahu nyoba dereng. Wah enten lho Pak, sakit niku dongane mari ya Pak. Awake dhewe mawon sing kadang-kadang mboten percaya karo dongane dhewe gitu. Wah anggere lara mesti langsung ning dokter, dongane sik. Nggih. Ada bacaan-bacaan yang bisa kita baca. Misalnya kasus-kasus yang pernah terjadi di masa Rasulullah, misalnya Abu Ubaidah ketika ada orang sakit disentup kala jengking. Abu Sa'id Al-Khudri itu tonggone dientup kala jengking, Pak. Ngabuh. Bingung. Abu Sa'id datang membawa air putih, bacakan Al-Fatihah, mantun, Pak, kempes. Nah, jenengan memang coba. Dientup tawon. Wacake Fatihah. Lha pun kula Fatihah ping 10 Mas, mboten mari-mari. Berarti kualitas orang yang baca. Yang kedua, bisa sembuh dengan sedekah. Ya. Sedekah bisa menyembuhkan orang sakit. Itu karena bagian dari tawasul. Bisa sembuh dengan berobat. Maka bisa dicoba itu. Ma min muslimin ya'udu musliman utwatan illa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Tidaklah seorang muslim menjenguk saudaranya ketika sakit di pagi hari, maka Allah kirimkan kepadanya 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai sore hari. Begitu juga ketika dia menjenguk sore hari, dia dikirim 70.000 malaikat yang mendoakannya sampai pagi hari. Yang terakhir yang keenam adalah tentang takziah. Ini hukum takziah. Bapak Ibu, takziah itu asal katanya a'azza yu'azzi takziatan wa huwa mu'azziyun. Jadi orang yang takziah itu namanya muazzin. Kalau orangnya banyak muazziyun atau muazziyat atau muazziyin. Nek angel nggih para pelayat. Tapi istilah Arabnya adalah muazzi. Muazzi itu muazzi satu orang. Para muazziyun. Nah, yang pertama ada kisah Bapak Ibu, kisah orang yang meninggal dunia. Ini kisah ini sangat masyhur di kalangan para ulama tentang ada seorang anak dan bapak yang wajahnya mirip. Ketika Umar bin Khattab saat itu menjadi khalifah, beliau melihat ini ada orang yang datang ke masjid
bapak sama anaknya mirip sekali. Maka orang tadi dipanggil oleh Umar bin Khattab. Wahai saudaraku, coba ke sini. Saya ingin melihat kenapa wajah kamu dengan wajah anakmu sangat mirip sekali. Maka orang tadi kemudian bercerita, wahai Amirul Mukminin, ada kisah yang sangat berkesan dengan lahirnya anak saya. Bagaimana itu? Maka kemudian orang tadi bercerita, wahai Amirul Mukminin, suatu hari saya ingin merantau jauh. Saya ingin pergi jauh. Saat itu istri saya sedang hamil tua. Maka kemudian ketika itu istri saya bilang, silakan suamiku pergi, tapi serahkan semuanya kepada Allah. Maka ketika itu sang suami tadi mengatakan, saya pun kemudian meninggalkan istri saya dalam posisi hamil tua. Dan ketika saya mau berangkat, saya berdoa kepada Allah dengan memegang perut istri saya. Allahumma inni astaudi'uka billadzi la yudhi'u wada'iyahu. Ya Allah, aku serahkan, aku titipkan kepadamu apa yang ada di dalam perut ini, kepada zat yang tidak mungkin menyia-nyiakan titipannya. Itu doa yang dibaca oleh suami tadi. Maka saya pun berangkat. Saya berangkat bekerja, kemudian ketika saya pulang, saya mendapat kabar di perjalanan bahwa istri saya melahirkan dan meninggal dunia. Sebelum melahirkan, meninggal dunia. Jadi meninggal dunia dalam posisi hamil tua. Maka kemudian saat itu masyarakat menguburkan istri saya dalam posisi hamil tua menjadi satu kuburan. Jadi masih hamil dikuburkan dalam satu liang lahat. Saya pun kemudian pulang. Sampai di rumah masih banyak orang yang takziah. Maka ketika itu saya ingin bertanya kepada saudara-saudara saya, di mana istri saya dikuburkan. Maka ketika itu saudara saya pun menunjukkan kuburan di mana istri saya dikuburkan. Maka ketika itu saya lihat ada tetangga saya yang melihat bahwa dari kuburan itu keluar asap. Saya pun kaget, ada apa dengan istri saya? Saya mendengar dari kuburan itu ada suara tangis bayi. Loh, sudah dikubur ada suara tangis bayi. Maka saya pun mendekati kuburan istri saya dan saya dekati, saya betul-betul mendengar ada tangis bayi dari dalam kuburan itu. Maka saya pun mengajak tetangga-tetangga saya untuk membongkar kuburan itu. Ketika saya bongkar, ternyata anak saya yang masih dalam kandungan itu lahir di kuburan. Masya Allah. Di kuburan begitu saya bongkar, di situ ada jabang bayi yang lahir dari perut saya dan istri saya meninggal dunia, tapi anak saya bisa saya selamatkan. Dan inilah anak saya yang mirip dengan saya. Maka Umar bin Khattab kemudian mengatakan, wahai saudaraku, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan kepadamu. Apa? Ketika kamu pergi meninggalkan istri kamu, kenapa yang kamu minta, yang kamu serahkan bukan istri dan anakmu, tetapi hanya anakmu yang kamu titipkan kepada Allah. Jadi ketika dia berangkat pergi itu, yang dia titipkan kepada Allah hanya yang dalam perut istrinya, bukan istrinya. Nah, dititipkan namung anak jenengan. Oh, istri ini benar dititipkan. Seandainya doa yang kamu panjatkan itu adalah anak dan istri saya, maka Allah akan selamatkan kedua-duanya. Karena ketika doa yang kamu panjatkan itu adalah, ya Allah, aku serahkan kepadamu apa yang dalam perut istriku kepada zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipannya. Maka yang Allah selamatkan adalah anaknya, sementara istrinya meninggal dunia. Maka Bapak Ibu, ini pelajaran buat kita. Ketika Bapak Ibu mau tindakan, monggo doanya seperti itu, serahkan semuanya kepada Allah. Ya rumah kita, yang keluarga kita serahkan kepada Allah, karena Allah akan menjaga semuanya. Bapak Ibu, ini 6 hal yang bisa saya aturkan. Insya Allah 6 hal ini ketika kita laksanakan, insya Allah akan menghasilkan, mewujudkan masyarakat kita, sekitar kita, tetangga kita yang penuh dengan kedamaian, persaudaraan, jauhkan dari sesuatu yang tidak baik. Banyak hal kurang berkenan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, dari saya cukup sekian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.